Oke, misi. Iya, silakan duduk. Apa kabar? Baik Pak. Sebelumnya bisa kamu memperkenalkan diri kamu dulu terlebih dahulu? Jadi nama saya Buraihan Pak. Saya dari kelas 9A. Ya, Saya kesini ingin konseling Pak. kamu punya masalah apa nih? Mau konseling? Jadi saya sebenarnya tuh Pak ini suka main judi lah Pak hitungannya ya. Tapi judi ini Pak, judi online. Eh, Terus saya juga kecanduan gitu mainnya. Jadi eh, setengah atau sebagian uang jajan saya tuh saya pakai untuk apa ya, depo lah. Oke, berarti masalah kamu ini tentang judi online ya? Ya Pak. Gini, sebelum kita lanjut, eh, saya mau ngasih tahu nih. Jadi di eh, dalam konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kamu bebas nih mau cerita apa aja. Kamu nggak usah takut lah kalau masalah kamu, cerita kamu tuh kesebar atau orang lain tahu. Jadi kenapa saya ngasih tahu supaya kamu lebih rileks ceritanya, lebih lepas. Oke, bisa kita lanjut lagi. Nah, jadi mungkin sebelumnya saya ragu Pak ngasih tahu karena saya takut ceritanya tersebar gitu Pak. Iya, kalau makanya itu saya kasih tahu tadi, kalau di dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi semua yang kamu ceritain, rahasia kamu atau masalah kamu tuh akan kami jaga. Itu kewajiban kami untuk menjaga. Nah, jadi saya di sini masalah saya tuh Pak, saya sering main judi online Pak. Mungkin karena awalnya saya coba-coba gitu Pak, karena saya lihat teman saya itu tuh uangnya berlipat ganda terus Pak, karena main judi gitu kan Pak. Nah, terus saya coba-coba tuh awalnya, tapi agak apa ya namanya ya, kalah lah hitungannya. Jadi uang saya hangus. Terus awalnya saya biasa aja karena saya juga nggak terlalu percaya kan. Nah setelah mungkin namanya coba sekali ya Pak. Nah jadi mungkin masih penasaran saya di situ, jadi saya coba lagi. Nah di situ uang saya tuh berlipat ganda terus. Nah tapi saya kebanyakannya sih kalah sih Pak. Jadi saya sudah jadi uang-uang yang saya dapatkan itu saya pakai buat beli-beli segala macam. Terus saya juga kalau misalnya ingin depo lah, nah itu untuk mengisi kan Pak. Nah kalau saya depo itu biasanya saya menggunakan uang jajan. Oke, sebelumnya saya mau nanya nih, kamu tuh tahu judi online itu dari mana? Apakah dari situs atau dari teman kamu yang ngajakin atau siapakah yang kamu lihat? Awalnya saya lihat iklan sih Pak, cuma itu masih belum apa ya, masih belum tertarik lah mungkin karena hanya iklan kan, biasanya kan hanya tampilan saja, bukan aslinya kan. Tapi setelah saya lihat teman saya main terus tuh menang, jadi uangnya nambah gitu Pak. Jadi saya juga mulai tertarik kan, ya orang mana gitu Pak yang uangnya nambah terus orangnya nggak mau gitu kan. Jadi saya coba-coba, akhirnya saya main terus Pak, kecanduan sampai uang orang tua saya tuh mungkin saya ambil diam-diam gitu Pak untuk depo Pak. Oke, sejak kapan kamu tuh mulai tertarik untuk mencoba judi online itu? Mungkin sekitar 6 bulan yang lalu itu saya hanya iseng-iseng gitu Pak ngeliat, terus tahu gitu situsnya Pak. Nah tapi mungkin sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu itu saya ngeliat teman saya main. Nah, terus karena saya lihat dia menang kan, terus dia kadang juga suka traktir-traktir gitu Pak pakai uangnya. Jadi
saya kan kepengen nyoba juga gitu Pak, penasaran. Nah sampai sekarang saya sudah mungkin habis 500-an atau mungkin sejutaan gitu Pak untuk depo di judi gitu Pak. Jadi kamu itu dapat duitnya tuh dari mana selain kamu bilang tadi diam-diam ngambil duit orang tua gitu kan, itu kamu dapatnya dari mana, apakah kamu kerja atau gimana? Kadang saya juga ini sih Pak, kadang minta gitu sama orang tua, terus uang-uang jajan saya juga saya simpan gitu. Itu saya simpannya bukan setengah gitu Pak, mungkin awalnya saya tuh nyimpan setengah tapi kan masih kurang gitu Pak untuk apa, karena deposit kan minimal tuh 50.000 gitu Pak. Jadi karena sehari uang jajan saya 25, jadi saya tuh 2 hari sekali tuh langsung depo gitu. Jadi awalnya saya setengah-setengah jadi langsung full gitu Pak. Jadi total semua uang jajan saya simpan gitu, jadi tapi saya jadinya nggak makan gitu Pak pas depo. Apakah kamu nih tahu nih kalau dampak dari judi online itu seperti apa? Saya belum tahu sih Pak, cuma ngerasanya sekarang gitu jadi kecanduan gitu Pak. Apa yang kamu rasakan setelah kamu mencoba terjun bermain judi online terus pada saat ini? Kalau yang saya rasakan itu awalnya kan mungkin menang terus ya Pak, tapi akhirnya saya tuh kebanyakan tuh kalah Pak, karena saya bermain itu lebih banyak deponya Pak daripada menangnya Pak. Heeh. Terus saya juga selain dari uang jajan kan saya kadang ambil diam-diam juga Pak, kadang minta itu sampai dimarahin orang tua gitu karena mintanya kebanyakan gitu Pak. Saya biasanya minta mungkin dari 50.000 sampai 100 gitu, kalau banyak saya langsung depo gitu Pak. Eh, Oke, apakah orang tua kamu tuh tahu pada saat kamu minta duit tuh untuk apa, digunakan seperti apa duitnya? Saya biasanya beralasan gitu Pak, buat buat beli buku gitu-gitu Pak, buat belajar. Mungkin ada banyak Pak nih saya sudah bohong gitu Pak. Terus saya juga sekarang sudah mulai nggak enak gitu Pak sama orang tua saya, karena orang tua saya sudah sering marah-marah gara-gara saya sering minta uang. Eh, apa jadi kamu nih ada niatan untuk berhenti atau cuman karena kamu nih banyakkan kalahnya daripada menangnya atau gimana nih? Jadi saya ini mau coba berhenti Pak, cuma agak susah gitu karena saya sendiri sadar Pak, kadang kalau saya depo gitu saya nggak bakalan menang, cuma saya masih ingin coba gitu Pak. Mana tahu kan bisa tuh saya naik gitu uangnya Pak. Si penasaran. Eh, Oke, kalau gitu saran saya kamu inilah apa namanya kurangin lah untuk bermain judi online, karena kenapa saya tidak langsung menyuruh kamu untuk stop bermain judi online, karena ya saya tahu lah jika orang sudah kecanduan itu tidak mudah untuk langsung stop iya Pak. tiba-tiba gitu kan, itu kan butuh proses, harus dikurangin dulu gitu kan. Jadi saran saya kamu kurangin lah, kalau memang kamu benar-benar nih mau berhenti dari judi online nih ya kamu coba proses, kamu kurangin dulu gitu kan. Terus lu kalau bisa kamu jauhin lah lingkungan teman kamu nih yang kebanyakan gitu kan bermain judi online gitu, karena kan judi online itu kan tidak baik kan, itu bisa merusak masa depan kamu. Eh, Kamu jadi rela tidak makan ya kamu bilang Iya Pak. demi nyimpan duit kamu untuk mendepo gitu kan. Jadi saya tuh Pak, misalnya kan sekolah kan biasanya dari jam 7 sampai jam 2 gitu Pak. Nah jadi kalau misalnya saya dikasih jajan 25 tuh saya tahan-tahan Pak, karena hitungannya kan setengah hari gitu turunnya Pak. Jadi setelah pulang ke rumah saya baru makan gitu. Nah, itu kan itu kan sama aja kamu menyiksa diri kamu sendiri kan, karena
pada saat kita ke sekolah, pada saat kita belajar tuh kan itu kita perlu tuh yang namanya sarapan, isi perut gitu kan. Nah, kalau kamu menahan-nahan, rela tidak makan untuk menyimpan duit kamu, mendepo gitu kan, itu kan sama aja kamu menyiksa diri kamu sendiri. Itu bisa mengganggu proses belajar kamu juga, mengganggu konsentrasi kamu saat belajar gitu kan. Itu makanya menurut saya kalau bisa kamu kurangin lah bermain judi online itu. Jangan terlalu apa namanya bersemangat, terlalu melihat orang yang bisa menang gitu. Oh, karena gini, tidak ada orang yang sukses, orang yang bisa kaya dari bermain judi online itu tidak ada. Karena eh, apa namanya anak-anak seperti kamu nih lah yang menjadi incaran para bandar-bandar begitu, supaya kamu tuh terjerumus, eh, bisa merusak eh, pikiran kamu, merusak masa depan kamu juga. Tapi kadang saya kan ada niatan nih pak, saya sempat mungkin 2 minggu yang lalu itu saya sudah mau coba-coba berhenti, tapi kadang saya masih tergiur gitu pak, untuk menang gitu. Nah ditambah lagi kadang kan ada adminnya tuh pak, admin judi online itu pak, admin slot. Nah, itu kadang adminnya tuh ngasih ngasih dana gitu pak, kadang 25.000, kadang 50.000 supaya bisa diputar gitu pak. Jadi saya kan kayak hitungannya saya sudah mau berhenti nih, apa saya sudah mau berhenti dikasih lagi gitu pak. Jadi ya mungkin di situ saya kayak oh kayaknya bisa nih menang gitu pak, jadi mungkin saya tertarik lagi kembali ke situ pak. Saya bisa ngerti lah perasaan anak muda seperti kamu yang masih dalam tahap perkembangan gitu kan, yang kepengen gitu yang anak seumuran kamu bisa ngasilin duit gitu kan, yang Ya, pak. tidak perlu capek-capek kerja gitu kan. Ya saya ngerti lah gimana maksud kamu, tapi hal itu tuh tidak baik, dan tidak ada orang yang bisa sukses, orang yang bisa kaya tidak di video online itu tidak ada. Yang ada tuh mereka habis perlahan-lahan. Yang awalnya dikasih menang, lama kelamaan mereka dikasih kalah. Mereka penasaran, coba lagi, dikasih kalah, masih penasaran, itu mereka akan habis perlahan-lahan. Jadi saran saya, ya kamu cobalah untuk pelan-pelan menjauhi judi online. Kalau misalnya nih kayak ada admin-admin yang begitu, kalau bisa tuh kamu blokir lah. Misalnya adminnya biasa ngechat gitu gimana sih? Kalau saya biasanya di chat gitu lewat WA gitu pak kadang, jadi tiba-tiba kan biasanya kan kalau kita di chat langsung itu ada notifnya itu pak, kadang saya ngeliat gitu awalnya mungkin saya biasa aja gitu, tapi setelah mungkin karena lagi nggak ada uang gitu kan pak, biasanya kan sering nongkrong-nongkrong juga. Nah, terus karena ngeliat notif itu jadi saya tuh mungkin tergiur gitu pak. Nah, jadi oh mungkin bisa nih, jadi rencananya uangnya itu dipakai buat beli-beli barang atau lagi buat nongkrong-nongkrong gitu pak di luar pak. Karena teman-teman kan juga kan lebih sering nongkrong sih pak daripada di rumah. Kalau saran saya sih kalau bisa kamu blokir aja nih kayak nomor-nomor admin yang bisa menghubungi kamu. Jadi setiap ada admin yang menghubungi kamu, kamu langsung blokir aja gitu, supaya kamu tuh tidak terpengaruh lagi, terjerumus lagi gitu kan. Untuk kalau yang kamu bilang nih, kamu nih kepengen dapat duit supaya bisa nongkrong gitu kan. Kamu kalau bisa seusia kamu nih, ya nggak apa-apa main gitu nongkrong, cuman kurangin lah gitu kan, karena anak seusia kamu itu tuh ya lebih baik fokus belajar, dan kamu juga kelas 9 ya sekarang ya. Nah itu kan kamu fokus nih gimana supaya bisa ujian dengan lancar, bisa menyelesaikan ujian kamu, lulus dengan baik gitu kan. Terus kamu bisa mencari sekolah yang kamu mau nih, sekolah favorit kamu gitu.
kadang saya tuh kepikiran juga gitu pak, kalau misalnya ada uang lebih gitu kan pak, saya rencana mau apa ya, memperbaiki motor gitu sih pak, pengembangannya misalnya ada gitu kan. Nah, kalau udah ada rencana sih mau memperbaiki motor, diperbagus gitu pak. Mungkin hanya itu aja sih pak. Gitu. Nah, kalau misalnya usia kamu, ya janganlah dulu kan menggunakan motor gitu, kamu masih kelas 9. Ya kamu fokus untuk menata masa depan kamu lah, karena kamu masih panjang perjalanannya. Gitu. Kalau bisa kamu kurangin, kamu berhenti dari judi online, kamu kurangin nongkrongnya, fokus belajar. Yang kamu kayak kamu bilang untuk perbaiki motor gitu kan. Nah, eh, apa namanya, janganlah dulu eh, main-main motor karena kamu masih di bawah umur. Eh, Baiklah, apa ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Mungkin hanya itu aja sih pak untuk sekarang. Kalau begitu, karena sudah cukup, kita akhiri aja sesi konseling hari ini. Semoga kamu bisa berubah menjadi lebih baik, kan? Ya, semoga aja semuanya eh, bisa berjalan dengan lancar lah gitu, apa yang kamu niatkan, apa yang kamu inginkan. Oke, kalau begitu saya tutup konseling ini. Terima kasih sudah datang ke saya. Baik, makasih banyak pak. Iya, sama-sama. Saya pamit undur diri pak ya. Oke, makasih.